ketua pemuda dan seluruh perangkat desa yang tidak mungkin kami sebutkan nama satu persatu, mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga tak lupa kepada orang tua kita yang akan melaksanakan ibadah umrah insya-Allah. Nantilah kita mohon keberkahan kepada Allah tadi. Mudah-mudahan ibadah umrahnya makbul insya-Allah. Dan juga kepada seluruh orang tua kami, baik yang laki maupun yang perempuan. Dan tak lupa kepada seluruh adik-adik, selalu dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita berada dalam sebuah tempat, sebuah kebun yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati kebun surga, riyadul jannah. Riyad dari jamak daripada raudhah. Maksud riyad atau raudhah adalah kebun. Apabila kamu melewati kebun surga, farta'u. Farta'u dari ra'yun. Ra'yun menggembala, merumput. Dalam bahasa kita maksud merumput, duduk, dengar apa yang disampaikan di kebun surga itu. Farta'u kata Rasul, maka kamu duduk atau merumput. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu kebun surga wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Hilakuz zikir." Hilak jamak daripada halaqah. Halaqah bahasa Arab, kalau bahasa kita orang duduk melingkar itu namanya halaqah. Jadi hilakuz zikir artinya majlis zikir. Para ulama menafsir makna majlis zikir dalam hadis tersebut ada dua kemungkinan. Bisa saja makna majlis zikir di situ adalah majlis di mana di tempat itu orang berzikir kepada Allah, dan ada juga sebahagian besar ulama malah menafsirkan maksud daripada majlis zikir adalah majlis di mana dalam majlis tersebut disebutkan tentang halal dan haram. Majlis yang menyebutkan tentang halal dan haram, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, itulah sebenarnya majlis ilmu. Apalagi kalau di majlis ini, di samping kita mengajarkan ilmu dan belajar ilmu, juga kita baca zikir-zikir dan wirid-wirid. Sebelum belajar ilmu ada kegiatan wirid ataupun zikir. Ini kalau sudah dipadu dua-duanya, berarti semua ulama sudah sepakat inilah halaqah zikir, karena zikir pun ada, belajar ilmu pun juga ada. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki orang tersebut khairan, kebaikan. Para ulama menafsirkan makna Allah kehendaki kebaikan, kebaikan yang bertambah, ziyadata khairin, bertambah kebaikan selalu. Orang yang Allah kehendak bertambah kebaikan selalu, yufaqihu fiddin. Orang itu akan Allah berikan pemahaman dalam bidang agama. Pemahaman sebaliknya, orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan, Allah biarkan dia dalam keadaan tidak memahami agama. Dari dua hadis tersebut dapat kita ambil satu kesimpulan. Tempat yang mulia ini adalah tempat mengajarkan ilmu. Tempat yang mulia ini adalah tempat untuk mendidik manusia agar menjadi manusia. Kenapa saya bilang mendidik manusia agar menjadi manusia? Karena yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain adalah ilmu. Tempat seperti ini tempat untuk memberitahu kepada manusia bagaimana hakikat manusia itu sebenarnya. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya beliau, yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain adalah ilmu. Ilmu adalah karakter asli manusia. Tempat belajar ilmu, tempat mengajarkan ilmu, tempat untuk mengajarkan
memperkenalkan apa karakter manusia itu. Sampai Imam Ghazali membuat satu analogi perbandingan. Seandainya manusia ini membanding kekuatan membawa barang dengan makhluk Allah yang lain, dia akan kalah dengan makhluk Allah yang namanya unta. Unta itu kalau membawa barang, dia sanggup memikul beban 500 kilo, setengah ton, dan menempuh perjalanan sehari 50 kilo. Itu unta. Kira-kira kita yang namanya manusia, ada yang sanggup bawa beban sampai setengah ton? Tak ada. Sebesar apapun tubuh kita, paling orang yang angkat beban, kayak atlet yang angkat beban, paling sanggup 100 kilo atau 150, itu sudah luar biasa. Ada orang sanggup mengangkat 150 kilo, itu sudah masuk Guinness Book. Tapi nggak ada manusia yang sanggup mengangkat sampai setengah ton. Tapi unta, makhluk Allah yang namanya unta, sanggup. Itu pun menempuh perjalanan sampai 50 kilo. Kita paling sanggup mengangkat beban 50 kilo, paling itu perjalanan 1 kilo. Mungkin nggak sampai. Seandainya manusia membanding dirinya dengan keberanian, dia akan kalah dengan makhluk Allah yang namanya harimau atau singa. Karena sehebat-hebatnya, seberani-beraninya manusia masih punya akal. Harimau dia tidak punya akal. Dia tidak tahu yang di depan yang mau dia terkam itu apakah ulama atau bukan. Dia tidak tahu yang di depan itu orang yang bermanfaat untuk masyarakat umum atau bukan. Tapi kalau manusia sebelum bunuh orang kan pasti dia mikir dulu. Dia mikir, nih kira-kira aku atau saya akan punya keluarga juga. Saya bunuh orang, bagaimana kalau orang bunuh saya, bagaimana keluarga, anak dan istri terlantar. Seberani-berani manusia pasti punya pikiran, akan memikirkan manfaat dan keburukan yang terjadi dari tindakan yang sembarangan dia lakukan. Tapi paling berani makhluk Allah adalah asad ataupun singa. Tandanya manusia membandingkan dengan makhluk Allah yang lain dari segi tubuh fisik, kita akan kalah dengan makhluk Allah yang namanya gajah. Mana lebih besar fisik gajah sama manusia? Pasti lebih besar fisik gajah. Kalau membandingkan dengan kekuatan dalam faktor makan, kita akan kalah dengan yang namanya lembu. Lembu ukuran bobot 200 kilo itu butuh rumput sehari 20 kg. Artinya 10% dari bobot tubuh lembu, sebegitulah dia butuh rumput. Kira-kira kalau ada manusia yang bobot 100 kilo atau 80 kilo, ada tidak yang manusia menghabiskan nasi 8 kilo per hari? Pasti nggak ada. Jadi manusia membandingkan diri dengan makhluk Allah yang dari segi makanan kalah dengan lembu. Dari segi besar fisik kalah dengan gajah. Dari segi kekuatan memikul barang kalah dengan unta. Dari segi berani kalah dengan singa. Sampai Imam Ghazali membuat perbandingan sampai pada persoalan kawin. Maaf cakap, bila manusia membanding diri dengan kekuatan jima ataupun berhubungan suami istri, dia akan kalah dengan burung yang paling kecil, yaitu burung pipit. Burung pipit dalam bahasa Arab usfur. Burung pipit itu usia kawin 7 bulan. 7 bulan dia sudah kawin, sudah mau memproduksi anak. Manusia jangankan 7 bulan, 7 tahun belum kawin. Ada 7 tahun kawin? 17 tahun saja jarang yang kawin. Apalagi 7 tahun. Jadi kesimpulannya, dari segi apa hebatnya dan karakter istimewa manusia itu? Kalau dari segi kawin saja masih kalah sama burung pipit. Dari segi makan kalah sama lembu. Dari postur tubuh kalah sama gajah. Dari keberanian kalah sama asad, sama singa. Lantas dari sisi mana hebatnya manusia itu? Kata Imam Ghazali, karena ilmu. Walizalika khuliqa, karena ilmulah manusia itu diciptakan. Jadi ilmu yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Maka tidak berlebihan di awal tadi saya jelaskan, tempat ini adalah tempat untuk memanusiakan manusia.
untuk memperkenalkan karakter dan hakikat jati diri manusia adalah tempat diajarkan ilmu agama. Kemudian apakah seseorang itu terlahir membawa ilmu? Pasti tidak. Kalau seandainya seseorang terlahir membawa ilmu, artinya ilmu itu sudah dimiliki sejak dia dilahirkan orang tuanya. Terus ngapain Rasulullah mendoakan adik sepupu beliau Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, beri pemahaman kepada Ibnu Abbas dalam bidang agama dan ajarkan takwil, cara menafsirkan ayat. Kalau ilmu itu bawaan dari semenjak lahir, ngapain Rasul harus mendoa secara khusus kepada Ibnu Abbas? Itu kira-kira kelebihan dan keutamaan ilmu. Kemudian kita melihat hadis yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Innal anbiya wa rusul lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para nabi dan para rasul tidak mewarisi dirham dan dinar. Wa innama warasul ilma. Mereka hanya mewarisi ilmu, mewariskan ilmu untuk umat. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan Rasul berupa ilmu, maka sesungguhnya dia mengambil bahagian yang sempurna. Artinya kalau ilmu itu bahagian, kalau ilmu itu warisan atau pusaka daripada Rasulullah, tempat ini adalah tempat menyimpan warisan Rasulullah. Mulianya satu tempat tergantung isi tempat tersebut. Toko emas kenapa mulia? Kenapa orang menganggap hebat dan menganggap mulia toko emas? Karena ada emas di dalam. Tapi ketika toko emas tersebut berubah jadi toko ikan asin, pasti akan hilang kemuliaan toko tersebut. Mulianya tempat ini karena isi yang disimpan di tempat ini adalah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum belajar ilmu? Belajar ilmu itu hukumnya fardhu ain. Ada hadis riwayat Imam Muslim, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar menuntut ilmu itu hukumnya faridah, kewajiban. Kita hidup di daerah yang tidak ada dispensasi ataupun keringanan hukum belajar ilmu agama. Kenapa saya bilang kita hidup di daerah yang tidak ada keringanan hukum meninggalkan belajar ilmu agama? Kita buka sejarah. Aceh, kerajaan Perla itu tahun 840 Masehi, abad ke-9. Abad ke-9 sudah ada kerajaan Islam, itu kerajaan Perla. Kira-kira berakhir awal abad ke-13. Di akhir awal abad ke-13 sudah berdiri kerajaan Pasai. Anda bisa buka satu kitab Rihlah Ibnu Battutah. Ibnu Battutah ini pengembara dari Maroko. Dia mengembara seluruh dunia. Kalau orang barat ada Marco Polo, dalam Islam ada Ibnu Battutah. Dia orang Maroko. Dia membuat satu kitab 2 jilid besar-besar, Rihlah Ibnu Battutah. Perjalanan pengembaraan Ibnu Battutah. Dia cerita dalam kitab tersebut dia pernah singgah di satu negeri yang namanya Pasai tahun 1345 Masehi. Abad ke-13 atau 14. Dia singgah di Pasai. Dia sebutkan dalam Rihlah Ibnu Battutah, ketika itu kerajaan Pasai, kerajaan Islam. Rajanya memiliki seorang qadhi. Rajanya naik gajah dan kuda, memiliki seorang qadhi. Ketika hari Jumat pakai baju jubbah dan serban, dan memiliki seorang qadhi yang berhukum berdasarkan mazhab Syafi'i. Itu disebut dalam kitab Rihlah Ibnu Battutah. Itu sejarah. Artinya abad ke-13 Islam sudah ada di sini. Malah sebelumnya ketika kerajaan Perla sampai sekarang masih, alhamdulillah masih Islam. Maka membuat syariat
undang-undang syariat Islam di Aceh ini bukan hal yang baru sebenarnya. Orang Aceh sudah dari semenjak abad ke-8, abad ke-9, abad ke-12, 13 sampai sekarang abad 21 sudah bersyariat Islam. Kalau dalam sejarah kita sudah masuk Islam kira-kira beberapa abad yang lalu, kira-kira kalau kita hari ini tak faham agama Islam, diberi keringanan tidak? Pasti tidak. Karena hanya dua kategori orang yang diberi keringanan tidak mengerti agama. Pertama, man karuba ahduhu minal Islam. Apa artinya? Orang yang baru saja masuk Islam. Kira-kira di kampung ini ada orang yang tadi sore masuk Islam? Enggak ada. Yang kedua, orang yang diberi keringanan tidak paham hukum Islam, man nasya'a ba'idan anil ulama. Orang yang tumbuh hidup dari semenjak kecil, tumbuh jadi remaja, jadi dewasa. Man nasya'a ba'idan anil ulama, tumbuh hidup dalam keadaan jauh daripada orang yang mengerti ilmu. Ulama dimaksudkan di situ pun bukan ulama karismatik, bukan MPU. Maksud ulama di situ orang yang mengerti hukum yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat mau melaksanakan salat dengan benar, bagaimana ketentuan-ketentuan dan syaratnya. Ada yang ajarkan ilmu untuk kita. InsyaAllah di Aceh hampir setiap desa itu ada orang yang pernah mondok. Hampir setiap desa itu ada orang yang ngerti hukum agama walau hanya sebatas fardu'in. Dua kategori orang yang diberi keringanan jahil terhadap hukum Islam, hukum agama, tidak termasuk orang Aceh. Maka saya sering mengingatkan dalam ceramah-ceramah, orang Aceh wabil khusus bila tidak mengerti hukum yang fardu'in supaya sah ibadatnya dengan Allah, maka dia tidak akan mendapat keringanan hukum daripada Allah. Artinya membiarkan diri dalam kebodohan termasuk dosa besar. Karena bodoh yang diberi kemaafan adalah bodoh yang dua kriteria tadi. Orang yang baru masuk Islam ataupun tinggal jauh daripada orang yang mengerti hukum agama. Lantas kenapa juga orang malas belajar? Kalau kita ajak belajar ilmu agama, biasa malas. Penyebab malas sebagaimana kata ulama, awwalu talbis syayatin, pertama kali yang ditalbis oleh syaitan adalah dipengaruhi orang agar menjauhi ilmu. Kenapa syaitan mempengaruhi orang menjauhi ilmu? Karena ilmu itu cahaya. Ketika orang tidak memiliki cahaya, syaitan akan gampang menyeret orang tersebut ke mana yang disukainya. Maka program utama syaitan itu untuk membuat jarak antara orang dengan ilmu. Maka kalau ada orang malas ngaji, itu mungkin dia lagi merealisasi program utama syaitan. Karena syaitan program utamanya itu untuk mentalbis orang agar dijauhkan daripada ilmu. Karena kalau orang sudah punya ilmu, dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Apalagi kita hidup di zaman fitnah. Kita hidup di zaman fitnah. Apa zaman fitnah? Zaman di mana orang banyak memperturut hawa nafsu. Di mana orang banyak keluar daripada rel-rel agama. Di mana banyak hal-hal yang menjerumuskan kepada murka Allah. Itulah zaman fitnah. Tetapi orang yang memiliki ilmu itu, dia akan selamat daripada fitnah. Bagaimana kata salah seorang sahabat Rasul yang bernama Huzaifah al-Yaman. Apa kata Huzaifah? Al-fitnatu la tadhurruka ma'arafta dinaka. Fitnah akhir zaman itu tidak membahayakan kamu selama kamu mengenal agama. Idza ishtabaha alaikal haq wal batil, apabila terjadi samar, kabur di atas kamu oleh mana hak dan mana batil, fala tadri ayyahuma tattabi', kamu tidak tahu mana yang harus kamu ikuti dari hak dan batil. Batilkal fitnah, itulah sebenarnya fitnah. Kita tidak bisa mengelak pasti kita berada di zaman fitnah. Maka dalam sebuah hadis yang terkenal dengan hadis Jibril, dalam hadis Jibril itu, Jibril datang menemui Rasulullah
dalam bentuk rupa salah seorang sahabat, beliau mempertanyakan 4 perkara. Orang sering ketika menyampaikan hadis Jibril biasa fokus kepada 3 perkara. Padahal hakikatnya bukan 3, 4. Pertama menanyakan tentang akidah. Yang kedua menanyakan tentang Islam. Yang ketiga menanyakan tentang ihsan. Dari jawaban Rasulullah tentang Islam, lahirlah ilmu fikih. Dari jawaban Rasulullah tentang iman, lahirlah ilmu akidah atau tauhid. Dari jawaban Rasulullah tentang ihsan, lahirlah ilmu tasawuf atau akhlak. Ada satu pertanyaan lagi di akhir. Jibril bertanya kepada Rasulullah, matas sa'ah, kapan hari kiamat? Apa jawaban Rasul? Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanyakan tentang kiamat sama-sama tidak mengetahui, sama seperti orang yang menanyakan. Jibril tidak berhenti di situ. Ketika Nabi menjawab tidak tahu kapan kiamat, Jibril menanyakan, wa ma'alamatuha, apa tanda-tanda kiamat? Jadi dari jawaban tentang tanda-tanda kiamat yang disebut Rasulullah, dan banyak sekali riwayat-riwayat, sampai ada riwayat salah satu tanda kiamat itu tambang-tambang itu dikuasai orang-orang asing. Itu ada riwayat juga. Kita lihat di negara kita, siapa yang kuasai tambang? Semua orang dari luar kan. Itu salah satu tanda-tanda kiamat. Kita tidak perlu membahas panjang lebar. Dari pertanyaan tentang kapan kiamat itu, apa tanda-tanda kiamat, sekarang ulama di luar sudah menulis satu disiplin ilmu. Ada yang dinamakan dengan fikih tahawulat. Tahawulat itu perubahan zaman. Fikih tahawulat, ilmu untuk supaya kita bagaimana menyikapi perubahan zaman. Ada juga sebagian ulama menamakan dengan ilmu fikih mauqif atau mawaqif. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi perubahan zaman. Saya tidak mengajarkan tentang fikih tahawulat di sini. Yang ingin saya sampaikan, orang sudah memikirkan bagaimana menyikapi akhir zaman. Karena itu tidak bisa dielak, pasti terjadi. Tapi bagaimana kita menyikapi agar kita tidak terseret dalam fitnah akhir zaman, kita selamat. Tapi di negeri kita ada orang yang urusan salat belum selesai, urusan akidah belum selesai, urusan akhlak tasawuf belum selesai. Bagaimana mengajak masyarakat untuk selamat dari fitnah zaman? Inilah yang membuat kita miris dan risau hari ini. Orang di luar sudah selesai persoalan 3 ilmu. Mereka sudah mulai mengajak orang membuat kajian-kajian dan menulis disiplin ilmu, membahas bagaimana menyikapi fitnah akhir zaman agar kita selamat, tidak terseret dalam fitnah zaman. Tapi kita masih ada orang yang salat belum betul, masih ada orang yang wudhu saja belum betul. Kalau salat dalam keadaan fasid atau batal, itu sama hukumnya seperti tidak salat. Orang kadang-kadang rajin melaksanakan ibadah, tapi sayang tata cara salat nggak mengerti. Dia wudhu, basuh tangan nggak sampai ke siku karena malas menyingkap lengan baju. Karena baju masih baru, malas dia singkap sampai ke siku. Kadang-kadang dibasuh tangannya nggak sampai ke siku. Banyak orang ketika membasuh muka nggak sampai ke batas telinga. Ini semua fardu wudu yang dia lakukan belum dianggap sah. Apabila fardu wudu belum sah, bagaimana sah salat? Ini banyak terjadi dalam masyarakat. Mohon maaf, kadang-kadang dari kalangan perempuan suka make up. Ketika mau salat, langsung dia pakai air wudu untuk membasuh muka sebagai fardu wudu yang pertama, sebelum dia membersihkan bekas-bekas make up dulu yang ada di wajahnya. Itu dalam kacamata dalam hukum fikih, ketika air yang dia pakai untuk membasuh muka berubah dengan sebab ada bekas-bekas make up di wajah, air tersebut hukumnya tidak lagi menyucikan. Air tersebut suci tapi tidak menyucikan.
Salah satu perkara yang membuat air tidak menyucikan, air tersebut berubah dengan benda suci. Make up benda suci, berubah air tersebut menghilangkan sifat air menyucikan. Dia berwudu tanpa terlebih dahulu menghilangkan bekas make up, berarti wudunya tidak sah. Ketika wudunya tidak sah, bagaimana salatnya sah? Ini persoalan sepele yang masih terjadi dalam masyarakat. Jadi kalau yang sepele-sepele macam ini masih terjadi dalam masyarakat, kapan kita mau ngajak masyarakat, mau ngajak orang-orang di tempat kita untuk menyikapi perubahan akhir zaman yang banyak terjadi fitnah agar kita selamat di akhirat? Belum lagi membahas persoalan batin. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, 2 ayat saja kita baca. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. 1. Yang kedua, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dari situ dapat kita ambil satu kesimpulan, hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang kembali ke Allah membawa hati yang salim. Artinya pandangan Allah bukan kepada amal zahir, tetapi kepada hati yang salim. Kalau amal zahir saja belum beres, kapan kita mengajak orang untuk memperbaiki hati agar hati tersebut salim? Hati yang salim, hati yang selamat daripada syirik, hati yang selamat daripada nifaq, munafik, hati yang selamat daripada sifat-sifat tercela. Kemudian Allah memanggil, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kamu kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Jadi ini panggil Allah, yang dipanggil Allah itu nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kapan jiwa itu tenang? Ketika dia mampu mengontrol hawa nafsu. Sekarang masih banyak jiwa yang belum mampu mengontrol hawa nafsu. Jadi jangankan membahas tentang masalah menyikapi akhir zaman, persoalan-persoalan yang mendasar saja belum selesai sebenarnya. Kami sebelum banyak terjun dalam masyarakat, ketika masih di pondok, kita biasa kalau belajar di pondok itu jarang keluar. Jadi sampai dari tahun pertama, kedua, ketiga sampai kelas 7 itu biasa di pondok terus. Paling kalau ada keluar hadiri undangan acara-acara kenduri. Jarang pun kita dikirim sama guru-guru kami untuk memberi tausiah. Ternyata setelah kita terjun dalam masyarakat, banyak sekali ternyata persoalan yang selama ini ketika masih di dayah waktu belajar kita anggap persoalan itu masyarakat sudah tahu semua. Padahal ketika kita terjun dalam masyarakat, ternyata itu masih persoalan rumit yang belum dimengerti. Jadi artinya yang ingin kami sampaikan, masih perlu ada dayah ataupun balai-balai pengajian pondok pesantren di setiap daerah. Jangan nanti kita beranggapan, ngapain pondok pesantren, di sana juga ada pondok, di sini juga ada pondok. Hampir tiap kecamatan, hampir tiap desa dan kemukiman ada pondok. Ngapain buat pondok banyak-banyak? Padahal masih ada orang yang belum mengerti ilmu-ilmu yang mendasar itu. Maka perlu kita buat dayah ataupun pondok hampir di setiap desa untuk mempermudah masyarakat dalam belajar ilmu agama. Kemudian dengan kehadiran pondok atau dayah Badrul Munir. Badru itu bulan purnama, Al-Munir yang memberi sinar, memberi cahaya. Mudah-mudahan dayah Badrul Munir ini mampu memberi cahaya kepada masyarakat Bukit Pala. Cahaya yang dimaksud di situ adalah cahayanya ilmu. Sebenarnya belajar ilmu itu bukan tugas Tengku Dayah. Itu tugas pribadi orang tua si anak masing-masing. Ini perlu kita jelaskan duduk persoalan. Nanti jangan disangka orang ada tengku buat dayah itu untuk kepentingan urusan pribadi. Ada tengku buat dayah itu sebenarnya untuk meringankan tugas kita. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah. Itu tugas pelajaran keimanan yang harus dipenuhi wajib hukumnya oleh orang tua wali. Orang tua, wali si santri atau wali anak. Iftahu ala sibyanikum. Iftahu.
Mana iftah apa? Iftah buka, awali. Iftahu ala sibyanikum, awali kepada kanak-kanak kalian. Awwala kalimatin, awal kalimat la ilaha illallah. Itu perintah Allah melalui Nabi. Nabi perintah kita, anak-anak kita ajari awal kehidupan mereka dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dulu kita sering mendengar orang tua kita, leluhur kita dahulu, kalau mereka itu apa? Bahasa Aceh itu peayun. Tahu peayun, mengayunkan anak. Itu biasa dengan bacaan-bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang udah jarang. Di TK aja apa yang diajarin? Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, itu yang diajari. Jadi potong bebek angsa, masak di kuah 5, itu yang diajarkan, bukan la ilaha illallah. Bukan berarti kita nggak boleh ngantar anak ke TK, silakan. Tapi jangan lupa kewajiban. Kewajiban pertama memperkenalkan tauhid. Ajarkan akidah kepada anak, itu kewajiban pertama. Alhamdulillah ada tungku yang mau mengajarkan akidah yang benar. Tugas kita cuma mengantar anak ke dayah, antar anak ke balai pengajian, biar diajarkan sama tungku. Sebenarnya itu tugas kewajiban kita. Kemudian yang kedua, tugas kewajiban seorang wali anak, muru auladakum bisalah. Pada satu riwayat muru bisabi. Muru bisabi, perintahkan dengan si sabi, atau perintahkan di atas anak engkau bisalah dengan mengerjakan salah. Wahum abna'u sinin, ketika mereka umur 7 tahun. Sekarang orang baru memperbaiki bacaan salat ketika sudah dewasa. Itu pun bukan ketika pertama kali balik, mungkin ketika umur sudah 20-an. Dibiarkan salat dalam keadaan tidak benar selama bertahun-tahun. Nabi memerintahkan diajarkan anak salat umur 7 tahun. Artinya sebelum balik. Bukan sesudah balik. Sebelum balik. Kenapa diajarkan sebelum balik? Pertama, supaya dia terbiasa. Yang kedua, ketika dia masuk usia balik, salatnya sudah pasti sah. Karena pekerjaan yang sudah terbiasa dia lakukan akan menjadi hal biasa, tidak membuat dia malas, dan sudah bertahun-tahun dia perbaiki salatnya agar benar. Ketika pas usianya sudah balik, salatnya sudah sah. Kita umur 15-16 masih sering bolong. Masih sering klaim saya belum balik. Padahal balik itu dengan 2 cara. Ada kala dengan sampai umur 15 tahun, ada kala dengan mimpi basah. Mimpi basah pun ulama menafsirkan makna mimpi basah, keluar mani, walau bukan dengan jalan mimpi. Tak kira anak sekarang yang suka nonton macam-macam, ragu enggak kita? Apa yakin? Pasti yakin kita anak-anak zaman sekarang umur 11-12 tahun sudah keluar mani. Dengan cara sendiri, enggak perlu dicerita. Berarti umur 12 dia sudah balik. Tapi ada sebagian orang menganggap saya belum balik. Baru umur 14 tahun, belum balik. Padahal dari 12 tahun dia sudah balik. Itu harus dipahami. Balik dengan salah satu dari 2 cara. Ada kala sampai umur 15 tahun, ataupun keluar mani. Kalau orang postur tubuhnya, hormonnya bagus, tubuhnya sehat, biasa umur 12-13 tahun itu sudah balik. Maka kondisi kita lihat sekarang, banyak kadang-kadang kita baru memperbaiki tata cara salat yang benar ketika umur sudah 20 ke atas. Malah ada yang membuat kita medis umur 50 tahun baru belajar bagaimana cara salat yang benar. Ini adalah persoalan pribadi sebenarnya, bukan persoalan tengku. Tapi ada masyarakat menganggap salah tengku, enggak diajarkan ilmu agama. Itu tengku atau ustaz yang dilaknat oleh makhluk Allah dalam dunia, dalam bumi, yang tidak mengajarkan ilmu. Ketika ada orang yang bertanya, dia sembunyikan ilmu. Bukan kewajiban seorang tengku mendatangi rumah door to door, kayak orang mau vaksin door to door, untuk mengajarkan ilmu. Al ilmu ya'lu wa la yu'la alaih. Al ilmu ya'lu wa la yu'la alaih. Atau dalam ungkapan lain ada sebagian ulama mengatakan al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi,
Kita datang ke rumah seorang ustaz, ustaz ajarkan saya bagaimana cara salat supaya sah. Jangan menunggu ustaz datang ke rumah. Persoalan salat ini nggak sama seperti urusan vaksin. Itu pemerintah ada target. Salat ini nggak ada yang target. Salat ini perintah Tuhan. Jadi kewajiban memahami salat artinya ilmu fikih secara umum yang sangkut paut dengan ilmu fardhu'in. Kewajiban memahami akidah itu adalah sebenarnya tugas orang tua wali, bukan tugas tengku. Jadi dengan kehadiran balai ataupun dayah sebenarnya meringan tugas-tugas kita, meringankan tugas-tugas kewajiban kita. Kira-kira kalau ada orang yang meringankan tugas-tugas kewajiban kita, kita merasa senang tidak? Kalau tidak merasa senang, berarti itu kita tidak mendukung program-program ilmu atau program-program agama. Kehadiran dayah seperti ini meringankan tugas-tugas dan kewajiban kita. Maka kita harus mendukung. Karena tidak akan berhasil sebuah pendidikan agama ketika 3 komponen tidak bersatu. Mana 3 komponen? Yang pertama, santri itu sendiri punya niat untuk belajar. Yang kedua, guru yang mengajarkannya dengan keikhlasan dan selalu mendoakan. Yang ketiga, orang tua wali selalu mengontrol agar anaknya dipastikan belajar ilmu. Jangan kita hanya memastikan anak sudah keluar dari rumah, sementara dia tidak sampai ke tempat belajar. Belum terlepas kewajiban tanggung jawab orang tua sebelum dia memastikan ilmu yang wajib itu tersampaikan ke anaknya. Jadi tidak sekedar nepelu hirmo, yang penting malam dia sudah keluar dari rumah, tidak ada di rumah, katanya mau ke tempat belajar, ke balai, padahal di balai tidak ada, itu belum terlepas tanggung jawab kita. Pastikan ilmu yang wajib mereka belajar tersampaikan kepada anak. Di caranya, pastikan dia hadir di balai dan mendengar ilmu dari guru. Itu kita sudah lepas tanggung jawab dengan Allah. Kemudian karena ini berkenaan dengan menjelang Ramadan, mungkin itu sekilas tentang masalah ilmu. Yang kedua, dalam menjelang Ramadan kita butuh beberapa persiapan yang harus kita persiapkan. Pertama, persiapan mental. Apa persiapan mental tentang Ramadan? Orang banyak tidak siap mental ketika masuk bulan Ramadan. Yang paling sering tidak siap mental kapan? Di penghujung akhir Ramadan. Padahal saat-saat penentuan atau finish dalam bulan Ramadan berada di ujung, di akhir, bukan di awal. Justru orang banyak tertinggal ketika mencapai akhir ataupun finish daripada bulan Ramadan. Persiapan pertama, persiapan mental. Artinya mental kita harus kita siapkan dan kuat untuk berjanji, berkomitmen pada diri sendiri. Saya akan menyongsong bulan Ramadan dengan memperbanyak amal ibadat, dengan meningkatkan amal ibadat dalam bulan Ramadan dari hari ke hari semakin meningkat sampai masuknya hari raya Syawal. Jangan seperti yang terjadi dalam masyarakat kita, malah di 10 terakhir semakin merosot, semakin berkurang jamaah di masjid, semakin berkurang jamaah di manasah. Itu karena kita belum siap mental. Kita masih terpengaruh dengan diskon-diskon cuci gudang di toko-toko yang menjual pakaian karena menjelang hari raya. Kita masih terpengaruh dengan persiapan kue-kue lebaran dan masih terpengaruh dengan persiapan rendang dan sebagainya. Artinya mental kita belum siap untuk beribadat secara serius dalam bulan Ramadan, apalagi di penghujung terakhir. Yang kedua, persiapan spiritual. Apa persiapan spiritual menjelang Ramadan? Salah satunya ilmu. Tanpa ilmu kita tidak tahu apa kelebihan Ramadan. Kita hanya menganggap Ramadan itu hanya sebuah rutinitas yang berulang setiap tahun. Karena dari semenjak kita kecil kita lihat orang tua, kakek kita melaksanakan ibadat puasa selama sebulan penuh. Terus sampai tahun depan lagi laksanakan lagi ibadat sebulan penuh. Tahun depan lagi laksanakan ibadat sebulan penuh. Kita hanya menganggap
ibadat puasa itu hanya rutinitas, kebiasaan rutinitas yang berulang setiap tahun. Itu akibat tanpa ilmu. Maka kata Imam Haddad, salah satu dari 4 faktor yang membuat orang malas berbuat baik karena kebodohan. Ada 4 faktor orang malas berbuat baik. Orang semua tahu bahwa itu kebaikan. Orang semua tahu bahwa itu dapat pahala, ganjaran pahala yang luar biasa. Tapi kenapa malas beramal? Ada 4 faktor. Faktor yang terbesar karena jahil, kebodohan. Faktor yang kedua karena kurang iman. Faktor yang ketiga karena dia menganggap hidup masih lama. Padahal teman-teman sekelasnya sudah pada mendahului. Teman-teman malah adik letting kadang-kadang sudah mendahului. Menganggap hidup masih lama, artinya masih banyak kesempatan untuk beramal, maka dia tunda amalnya. Yang keempat, faktor yang membuat orang malas berbuat baik karena makanan syubhat. Makanan syubhat itu bukan makanan haram, tapi makanan yang tidak pasti halal. Itu syubhat. Al-halalu bainun wal haramu bainun, kata Rasulullah. Wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang kabur antara halal dan haram itu namanya syubhat. Kita sering makan makanan syubhat, memang hukumnya tidak haram, tapi imbasnya besar, yaitu malas beribadat dan tertolak doa. Jadi salah satu dari 4 faktor yang membuat orang malas berbuat kebaikan, yaitu karena kebodohan, jahil. Kita tidak tahu posisi Ramadan itu apa. Apa saja kelebihan yang Allah berikan anugerah untuk hamba dalam bulan Ramadan. Saya membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi, yang disebut dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Rasulullah ketika di penghujung bulan Sya'ban, artinya 1 hari menjelang Ramadan, atau kalau dalam tradisi orang Aceh hari megang, Rasulullah berkhutbah. Apa isi khutbah Rasul? Rasul memanggil manusia, ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azim. Kalian sudah di depan mata bulan yang agung. Artinya besok sudah masuk bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan di mana dalam bulan tersebut memiliki 1 malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Ja'alallah siyamahu faridah. Allah menjadi berpuasa pada bulan tersebut, itu bulan Ramadan, hukumnya wajib. Kalau bulan lain puasa hukumnya sunat, tapi dalam bulan Ramadan puasa hukumnya wajib. Wa qiyama lailihi tatawuan. Allah menjadikan ibadat di waktu malam dalam Ramadan hukumnya sunat. Kalau puasa siang hukumnya wajib, ibadat malamnya hukumnya sunat. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwa. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan dalam bulan Ramadan, sama dia seperti melaksanakan ibadat fardu. Buat sunat dapat buat dalam bulan Ramadan, sama lagi dapat buat perle di luar Ramadan. Kira-kira tahu selisih derajat antara perbuatan fardu dengan sunat? 70 derajat. Kita laksanakan 2 rakaat salat sunat dalam Ramadan, sama seperti melaksanakan salat fardu di luar Ramadan. Artinya 70 derajat selisihnya antara fardu dengan sunat. Waman adda fihi faridah, siapa yang melaksanakan ibadat fardu dalam Ramadan, kaman adda sab'ina faridah fi masiwa, sama seperti orang melaksanakan ibadat fardu 70 kali di luar Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan ibadat sunat ditingkatkan sama seperti ibadat fardu. Ibadat fardu ditingkatkan sama seperti 70 derajat, 70 kali ibadat fardu. Begitu luar biasa Allah ganjarkan lipat ganda ibadat-ibadat dalam bulan Ramadan. Dengan sebab kita mengetahui, ada ilmu, mengetahui bagaimana nilai puasa Ramadan atau nilai bulan Ramadan itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan amal ibadat. Karena tak kenal maka tak sayang. Tak kenal apa itu Ramadan, maka kita tidak akan memperhatikannya. Kira-kira kalau datang tamu malam ini ke tempat kita yang tidak pernah kita kenal, ada tidak orang yang memuliakan tamu tersebut? Pasti tidak, karena kita menganggap orang biasa. Jangan-jangan kalau salah tingkah dianggap pencuri, ada niat jahat.
Itu akibat tidak kenal. Maka sebelum masuk Ramadan, persiapan spiritual menjelang Ramadan, salah satunya dengan belajar ilmu tentang apa itu Ramadan, apa kelebihan Ramadan. Sehingga ketika Ramadan sampai, kita sudah memiliki persiapan-persiapan menyambutnya dengan kemuliaan. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis tersebut, Ramadan adalah bulan sabar. Kesabaran pasti balasannya surga. Ramadan adalah bulan muasah. Makna muasah bulan tolong menolong, bulan berbagi, bulan peduli. Maka dalam bulan Ramadan kita tingkatkan sedekah, kita tingkatkan kepedulian kita, terutama kepada fakir miskin. Man fattara fihi saiman, siapa yang memberi makan orang berpuasa dalam bulan Ramadan, ada baginya keampunan dosa dan dimerdekakan daripada api neraka. Dan kata Rasul, diberikan pahala yang sama seperti orang yang menerima sedekah makanan dari orang tersebut. Artinya kita memberi sedekah buka puasa kepada orang lain, pahala yang sama yang Allah berikan ke dia, Allah berikan ke kita. Artinya kalau ingin dapat pahala lebih, bersedekahlah kepada orang yang kira-kira puasanya selamat. Siapa orang yang puasanya selamat? Orang yang menjaga pandangan mata ketika berpuasa, menjaga mulut tidak menggunjing orang, tidak berkata kotor, menjaga telinga tidak mendengar hal-hal yang haram, menjaga seluruh organ tubuhnya daripada hal-hal yang dilarang Allah. Itulah orang yang selamat puasanya. Bukan hanya puasa menahan lapar dan dahaga. Kita perbanyak sedekah kepada orang tersebut, insya-Allah kita dapat pahala ganjaran berlipat. Maka usahakan dalam bulan Ramadan sedekah puasa ke orang-orang yang lagi ibadat di masjid, di daya, lagi dalam suluk, lagi dalam kalut. Karena mereka selamat secara zahir puasanya. Hakikatnya kita tidak tahu urusan Allah. Hanya secara zahir orang tersebut orang yang menjaga puasa. Kemudian lanjut hadis tersebut, saya tidak membaca semua. Nabi berpesan, istaksiru fihi min arba'i kisalin. Perbanyak dalam bulan Ramadan 4 perkara. Ini juga satu hal yang dalam masyarakat kita sudah hilang. Perbanyak dalam Ramadan 4 perkara. Pertama, 2 perkara pertama untuk kamu mendapat ridha Allah. Dan 2 perkara kedua supaya kamu 2 perkara kedua yaitu sesuatu yang tidak boleh tidak harus kamu dapatkan. 2 perkara pertama untuk mendapat ridha Allah yaitu syahadah alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan mohon keampunan kepada Allah. 2 perkara yang mesti kamu dapatkan tidak boleh tidak, yaitu memohon surga dan berlindung dari neraka. Maka dalam bulan Ramadan perbanyak membaca asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. 4 perkara. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu di Aceh sudah hilang tradisi tersebut. Tapi ada di belahan dunia yang lain, di Hadramaut. Saya pernah berkunjung sana 2 tahun yang lalu. Ketika menjelang berbuka, mereka duduk keluarga di depan makanan yang sudah siap dihidangkan, menunggu saat azan maghrib dengan memperbanyak doa-doa tersebut. Itu anjuran Nabi dalam hadis riwayat Salman Al-Farisi. Kita lihat orang kita lagi menjelang maghrib masih sibuk di jalan. Lagi 5 menit lagi menjelang azan masih sibuk beli bahan buka puasa. Yang sudah sampai di rumah pun lagi sibuk foto makanan. Itu hukum memposting makanan di FB memang tidak haram. Tetapi ingat, hilang keberkahan. Ketika kita belajar kitab akhlak ta'lim, salah satu yang dilarang kepada penuntut ilmu itu
makan di pasar. Tahu kenapa alasan dilarang makan di pasar? Disebutkan karena hilang barakah. Kenapa hilang barakah? Sebab ketika kita makan di pasar karena lalu lintas banyak, lalu lalang orang banyak di depan kita, orang melihat kita makan. Kadang-kadang yang lewat itu orang yang belum makan dari pagi. Kita sudah makan kali keempat, orang dari pagi belum makan. Jadi hilang keberkahan. Kalau yang lihat kita makan 1, 2, 3 orang hilang keberkahan, kira-kira kita posting di FB yang dinonton sampai ribuan orang, hilang tidak keberkahan? Hilang kan? Maka jangan sibukkan ketika menjelang berbuka, jangan sibukkan diri dengan memposting makanan-makanan yang kita persiapkan menjelang berbuka. Ada saudara-saudara kita yang lain menonton, yang mungkin dia belum ada makanan untuk berbuka, merasa sedih. Maka kali ini kalau memang kita benar-benar tidak bisa menahan diri di postingan, usahakan posting setengah jam sebelum azan. 5 menit menjelang azan baca doa tadi. Ini kita buat perubahan. Kita berjanji puasa ini kita buat perubahan. Ketika menjelang azan maghrib, duduk semua keluarga, penghuni rumah, anak, isteri, menantu, mertua, suami, isteri, duduk semua baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu diulang-ulang 3 kali. Terus dalam riwayat lain ada juga disuruh perbanyak dalam bulan Ramadan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu juga bisa dibaca. Nanti saya kirim PDF sama ayah Mustafa biar nanti dibagi kepada ummi dan ayah-ayah doa menjelang berbuka puasa agar dalam ibadat dalam bulan Ramadan ini semakin bertingkat kualitas ibadat kita. Dan mudah-mudahan karena menjelang berbuka puasa itu saat-saat mustajabah doa, itu saat-saat diterima doa. Jadi karena saat diterima doa, jangan kita lalai dengan kegiatan yang malah menghilangkan keberkahan. Jangan saat menjelang berbuka, saat-saat mustajabah doa, kita kadang-kadang sibuk berantem. Ini ada kadang-kadang keluarga karena istri belum menyiapin menu untuk berbuka, pulang suami berantem dengan istri. Padahal saat mustajabah doa, saat mustajabah doa kita kata-katain istri dengan kata-kata kotor, hanya gara-gara dia terlambat mempersiapkan menu berbuka. Inilah yang kita jaga dalam kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan dengan memperbanyak amal-amal ibadat, zikir-zikir dan wirid-wirid yang dianjurkan dalam agama akan membuat kehidupan dan rumah tangga kita barakah, insya-Allah. Mungkin hanya sampai di sini karena tadi waktu ceramah 1 jam dan tidak ada sesi tanya jawab. Jadi mudah-mudahan ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi agar pada kegiatan yang seperti ini kita biasakan dalam masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat kita memahami ilmu agama dan masih banyak sekali persoalan-persoalan agama yang perlu kita ketahui dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadat dan semangat kita dalam berubudiyah kepada Allah. Ingat tujuan hidup kita untuk beribadat kepada Allah karena hidup kita ada akhir dan semua akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Dan ingat, amal yang kita bawa pulang kepada Allah adalah bukan amal tetapi hasil daripada amal. Ini perlu dipahami. Yang kita bawa pulang kepada Allah bukan amal. Amal itu semua tinggal di dunia. Ibadat salat tinggal di dunia. Puasa tinggal di dunia. Haji tinggal di dunia. Umrah tinggal di dunia. Apa yang kita bawa pulang ke Allah? Hasil daripada amal yang kita kerjakan. Kita tidak mengerti apa itu hasil amal tanpa adanya ilmu. Maka sekali lagi, jadikan tempat ini sebagai sarana untuk meningkatkan amal ibadat dan kualitas ibadat kita. Dan juga jadikan tempat ini sebagai ajang untuk melipat gandakan amal ibadat kita. Dalam istilah bahasa Aceh, nah istilah sifat tak 24 lut. Sifat tak membelah 4 lut. Kita tahu beribadat banyak mungkin enggak sanggup. Tapi kelebihan syariat Nabi Muhammad, Allah banyak sekali melipat gandakan amal ibadat.
Salah satu amal ibadat yang Allah lipat gandakan ganjarannya adalah mencari ilmu. Jadikan majlis ilmu ini sebagai sarana untuk meningkatkan amal ibadat kita. Kita tak sanggup salat sunat beratus-ratus rakaat, beribu-ribu rakaat. Tapi ada riwayat yang mengatakan hadir majlis ilmu itu lebih baik daripada ibadat salat sunat 1000 rakaat. Kita tidak sanggup berjihad, takut kita perang. Takut kita berjihad. Baru lihat musuh saya sudah takut. Baru dengar suara akabat tujuh saya sudah takut. Tapi ada riwayat man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar rumah ingin mencari, menuntut ilmu, dia sedang berjihad pada jalan Allah sehingga kembali lagi ke rumah. Jadi manfaatkan tempat ini sebagai ajang untuk memperbanyak amal kita dalam rangka untuk mendapat ridha Allah. Itu saja yang menjadi motivasi agar kita bersemangat dalam belajar ilmu. Di samping kita doakan mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan dalam rangka untuk benar-benar meningkatkan kualitas ibadat. Satu lagi ingin saya ingatkan, memperbaiki ibadat kita bukan berawal ketika masuk Ramadan, tapi justru sebelum Ramadan tiba. Kadang-kadang kita lihat ulama-ulama, orang-orang saleh dahulu dari Rajab sudah mulai memperbaiki. Sya'ban, sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau dalam kitab Lataiful Ma'arif, orang-orang salaf dulu, orang-orang leluhur kita dulu, ketika masuk bulan Sya'ban itu mereka sudah selalu dalam amal kebaikan. Ingkabbu alal masahif, mereka selalu ingkabbu, mana ingkabbu tidak pernah melepaskan yang namanya mashaf atau Al-Quran. Itu mulai dari Sya'ban, bukan Ramadan. Kita kadang-kadang hari kedua Ramadan baru beli Al-Quran, hari ketiga baru beli peci, hari keempat baru beli baju koko. Jadi 5 hari datang ke masjid, dah masuk sepertiga yang akhir. Sudah mulai malas. Maka tanam kebaikan awali dari semenjak Rajab dan Sya'ban. Ini sudah kita masuk bulan Sya'ban. InsyaAllah Jumaat depan sudah nisfu Sya'ban dan enggak lama lagi sudah masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan memberi hidayah dan ma'unahnya kepada kita. Sampai di sini saja perjumpaan dan silaturahmi kita pada kesempatan ini. InsyaAllah akan kami lanjutkan dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Ya? Oh, ya. Oh, ya.